Ada shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi menyapa saudara di tempat ini dan juga mengikuti secara live streaming. Ada shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semua Bapak Saudara? Kita semua diberkati luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus, kita masuk di minggu pertama di bulan Juli ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan setiap kita, amin Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk meninggikan nama Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mampukan setiap kami lalui hari demi hari dalam hidup kami. Engkau yang mampukan setiap kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan sampai detik ini dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, kami kembali lagi datang Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati roti makanan kami. Engkau Tuhan yang memberkati air minuman kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi, berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Bersatu hati Tuhan Yesus kami berdoa untuk Ibu Gembala sedang kami terkasih Pendeta Darnati Pariaji, bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan Bapak Pendeta Arko Pariaji, ada di dalam pimpinan Tuhan, ada di dalam penyertaan dan hikmat Tuhan, memimpin gereja Tiberias Indonesia yang besar ini Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus untuk menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar setiap pujian, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita menyatakan kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih sungguh, katakan ku mau memujimu, aku selalu pujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami puji. Sebab Kau yang sangat baik, Kau yang sangat baik Tuhan. Segala pujian syukur kami ya untuk-Mu Tuhan. Hati kami ini hati kami Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami puji nama-Mu Tuhan. Seumur hidup kami. Kasih Tuhan, setiap kami itu menyerahkan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan, pandang wajah Tuhan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kita bertepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Nyatakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Kita bangkit berdiri, Bos. Ku selalu pujimu,
memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Bawa penyembahan-Mu hari ini, bawa penyembahan-Mu pagi ini. Come on, nyalakan, nyalakan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, angkat hatimu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi hanya bagi-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami memuliakan-Mu, segenap hati kami menyembah-Mu. Seluruh nafas hidup kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji selamanya Tuhan, selamanya Yesus. Mari terus sembah Tuhan, mari sembah Tuhan pagi ini, pagi perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Nyatakan Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji selamanya, Yesus. Hanya Kau yang layak sembah kami Tuhan, hanya Kau. Kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima segala yang baik dari-Mu Tuhan. Kami telah menerima semua rancangan yang terindah dari-Mu Tuhan. Sebab itu hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Kau Raja kami, Kau Bapa kami, sangat-sangat mengasihi kami. Maka hari ini kami lebih lagi memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Lebih sungguh lagi nyatakan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus sekali lagi. Kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan
Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, pakai setiap kami untuk memuji-Mu, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, lebih lagi kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Sama-sama pada pagi hari ini kita mau jumpai kanan kiri, kita berikan salam, katakan Tuhan Yesus pasti memberkati. Bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan. Bersama-sama gereja Tiberias. Haleluya. Di dalam Yesus kami bersyukur buat segala yang Tuhan katakan, buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita percaya dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Ada sukacita, pengharapan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk tangan kiri kita katakan, bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Yang percaya kita mau umat ini berkati Tuhan, lambaikan tangan kita sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita mau menyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai dan kemuliaan Tuhan. Hanya kasih Dia Tuhan yang tidak pernah habis. Nyatakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan setia bagiku. Kuasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, tak alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi, nyatakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Selalu kembali saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama di pagi hari ini sebelum kita diberkati lebih lagi. Sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Ada masa di mana semua berjalan dengan baik, tapi di luar dugaan, tanpa diprediksi sebelumnya, masalah tiba-tiba bisa datang, bahkan mungkin bisa bertubi-tubi. Tetapi jangan biarkan kesulitan mengalahkan iman dan pengharapan kita. Dengan iman dan doa, kita dapat bertahan, bahkan kita dapat bertumbuh dalam masa sukar. Jadi untuk bertahan di masa sukar adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak takut. Kuatkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hal lain. Sebab kunci utama agar kita bisa keluar dari masalah adalah percaya dan selalu minta Roh Kudus untuk menyertai kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan, mengangkat tangan dan berserah diri total kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kita kekuatan yang akan memampukan kita dalam bertahan dan keluar sebagai pemenang. Jangan menyerah, tetap berjuang dan lakukan yang terbaik. Berjerih lelah atau berjerih payah dan berjuang di dalam Allah akan membuat rohani kita menjadi kuat. Allah ingin melatih kita menjadi orang yang siap pakai dalam banyak hal dan dalam segala situasi. Berusaha untuk tabah dan sabar dalam segala kondisi dan situasi. Latihlah diri kita, juga emosi kita. Fokuslah pada solusi, bukan pada masalah, agar kita mampu melangkah sedikit demi sedikit, karena kemajuan yang kecil pun itu sangatlah berarti.
Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama pada pagi hari ini saudara, kita mau diberkati dan merenungkan suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Dengan judul Mengatur Hidup Kita. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil. Selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Berkati kami semua yang ada minyak dan anggur, tidak akan dirusakkan, tidak resesi, dan terpelihara sempurna. Berkati semua jemaat Tiberias, selalu siap ke sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, untuk mengatur hidup kita. Yang pertama, selalu bersyukur. Dalam Mazmur 118 ayat 24, Tuhan telah menjaga kita dengan nafas dan kehidupan yang daripada Tuhan setiap hari. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Ketika kita bersyukur setiap hari, kita akan melihat jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Menemukan sukacita, kepuasan, dan mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, matikan ego kita. Galatia 5 ayat 19 sampai 26 dan Matius 16 ayat 24. Menjadi seorang Kristen yang sukses dengan mengejar Kristus setiap hari berarti membiasakan diri untuk menyatakan tidak kepada dunia dan keinginan daging. Siapapun yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus dalam Mazmur 63 ayat 3 sampai 5. Kesibukan atau kemalasan sering mencuri waktu yang seharusnya kita luangkan untuk Tuhan. Ada baiknya kita belajar memberi waktu bagi Tuhan Yesus dengan penuh kesadaran diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Marilah kita menyediakan waktu untuk membangun relasi yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan Yesus yang memberi kehidupan ini. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, percaya kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya pada pagi hari setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, kita pasti diberkati. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari lebih lagi pagi hari ini ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
besar setiamu, besar setiamu di semua jadi. Sekali lagi kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, pujian yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Sepanjang bulan Juni kemarin kami mengucap syukur. Sebab Tuhan Yesus, kemurahan-Mu memelihara kami. Dan kami berada hari ini boleh masuk di bulan yang baru, bulan Juli. Kami mengucap syukur oleh karena kekuatan dan kasih kebaikan Tuhan. Hari ini kembali kami beribadah di minggu yang baru, yaitu minggu yang pertama, yaitu kami mengucap syukur oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh mengucap syukur, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami imani sesuai dengan janji firman-Mu, ada kekuatan baru, ada sukacita, ucapan syukur, ada damai sejahtera, pengharapan baru di dalam nama Yesus. Berfirman-Lah bagi kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Kami percaya firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera, firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi orang percaya, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih sayang Tuhan, penyediaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dari mimbar ini kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur masuk bulan yang baru? Siapa yang percaya bulan baru ada berkat baru, pengharapan baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kembali kasih salam lagi kanan kiri saudara dengan senyuman, katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, happy Sunday, God bless you. Sekitar saudara, kasih senyum, katakan Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah pagi ini kita akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, oleh janji firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari yang bawa Alkitab sama-sama kita buka bersama-sama Mazmur 23. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, silahkan siapkan catatannya. Puji Tuhan. Senang jumpa dengan saudara di minggu yang baru. Bersama-sama kita diberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita buka Mazmur 23. Sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Haleluya. Bersama-sama kita akan lihat. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari kita baca bersama-sama saudara Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Oleh karena namanya, saudara dan saya hari ini kita boleh mengalami kebaikan Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh karena nama Tuhan yang ajaib, saudara dan saya hari ini kita boleh beribadah, kita boleh sehat, kita boleh diberkati oleh karena namanya, kekuatan namanya, saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Maka pagi ini saudara Bapak Ibu, kita diberkati melalui janji firman Tuhan, Mazmur 23. Saya yakin Mazmur ini adalah Mazmur yang sudah pernah saudara baca, sudah pernah didengar. Ya bahkan mungkin saudara baca berkali-kali. Kita akan lihat pagi hari ini saudara Bapak Ibu, rahasia Mazmur 23 di dalam hidup orang percaya. Ya, kenapa Mazmur 23? Karena Mazmur ini adalah Mazmur yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini ada pengakuan iman. Raja Daud yang menulis Mazmur ini saudara, ya adalah seorang raja yang sangat dekat dengan Allah.
Ya, Mazmur 62 yang ditulis oleh Daud juga. Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah kekuatanku. Hanya Allah kota bentengku. Ya, di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak akan goyah. Katakan amin. Ya, ada lagu lama bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Iya saudara, daripadanya lah kekuatan keselamatanku. Ya, sebagian besar dari Mazmur memang ditulis oleh Daud, tapi nggak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Karena Musa menulis Mazmur 91 juga. Ya, di sana saudara ada berkat minyak anggur. Katakan amin. Nanti kita akan lihat sama-sama saudara, Mazmur 91 dalam inti khotbah saya. Nah, pagi ini kita akan lihat sama-sama saudara rahasia Mazmur 23 ini. Ya, yang terutama saudara dan saya kita harus tahu bahwa Mazmur 23 adalah pengakuan iman. Ya, di kalimat pertama, di ayat pertama, Daud mengatakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah apa? Pemimpinnya Daud. Gembala, ya, gembala pemimpin yang agung, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan adalah pemimpin kita, sumber hidup kita, Daud mengatakan bahwa hidupku takkan kekurangan. Siapa yang percaya masuk bulan yang baru, hidupnya tak kekurangan yang baik. Amin. Ya, saudara, itu sebabnya Daud mengatakan selanjutnya, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku. Nah, kita akan belajar pagi ini sama-sama ya apa rahasia kebangkitan iman orang percaya melalui Mazmur 23. Ya, ada 3 hal penting saudara Bapak Ibu ya di dalam hidup manusia yang sangat-sangat paling mendasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama, ya saudara, Mazmur 23 mengajar rahasia yang baru bagi kita, kemenangan iman dalam ekonomi dan kesehatan. Katakan amin. Siapa yang percaya ekonomi dan kesehatannya berkemenangan dalam Tuhan? Amin. Ya saudara, ekonomi dan kesehatan itu bukan diperhatikan saja oleh orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak muda zaman sekarang saudara Bapak Ibu ya juga harus memperhatikan ekonomi dan kesehatan. Kenapa? Ya, hari-hari ini saudara saya percaya apa yang kita tabur ya dengan baik itu akan kita tuai di masa depan kita. Amin. Anak-anak muda yang mulai memperhatikan kesehatan sedari dini, ya ekonomi sedari dini akan melihat masa depannya diberkati berhasil. Katakan amin. Itu sebabnya bagi setiap kalangan, bagi setiap kita saudara Bapak Ibu. Ya, tadi kita lihat kembali, tadi saya sudah sampaikan di ayat yang pertama ya bahwa Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan gembala saya, takkan kekurangan saya. Amin. Ya saudara, saudara dan saya kita masuk minggu yang baru, hari yang baru, takkan kekurangan segala yang baik. Amin. Saudara, kalimat ini takkan kekurangan aku adalah pengakuan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud menyadari sebagai manusia, manusia terbatas. Manusia sering banyak kurang. Manusia sering banyak keperluan dan kebutuhan. Bicara keperluan kebutuhan, kekurangan yang biasanya dialami oleh manusia, biasanya manusia berpikir kekurangan makanan, kekurangan minuman, kekurangan pakaian, kekurangan apa yang ada pada hidupnya. Tapi pagi ini kita diajar, Tuhan berpesan kepada saudara dan saya, jangan takut dengan apa yang kau makan, minum, pakai. Katakan amin. Iya saudara, kenapa? Karena Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Saudara dan saya, kita tidak kekurangan yang baik. Masuk minggu yang baru, bulan yang baru, Tuhan siapkan berkat yang terbaik. Makanan, minuman, pakaian, pekerjaan yang indah, usaha yang maju, keluarga yang diberkati, yang sakit sembuh. Saudara dan saya berkemenangan dalam iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan pujian tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita lihat sama-sama Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 27. Ya, apa yang Alkitab hari ini katakan kepada saudara dan saya? Alkitab mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang berikut 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27 kita baca bersama-sama yuk. 2, 3, iya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Ya, semua orang ingin panjang umur. Semua orang ingin bahagia hidupnya. Amin, saudara. Saya berdoa masuk bulan baru, minggu baru, saudara dan saya berbahagia. Sepanjang bulan yang baru, hidupmu, hidupku dikejar berkat Tuhan, dikejar kebaikan Tuhan, dikejar kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini saudara dan saya kita boleh kembali diingatkan bahwa hidup manusia, ya sudah, memang sehari-hari itu kadang-kadang suka diganggu dengan yang namanya kekhawatiran. Siapakah yang dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya dengan yang namanya kekhawatiran? Sudah jelas saudara, kekhawatiran merugikan, kekhawatiran akan mengganggu hidup orang percaya. Ya, apalagi namanya orang percaya. Kalau kita katakan kita percaya pada Yesus, kita harus percaya bahwa pekerjaan kita pasti akan diberkati Tuhan. Kita harus percaya kebutuhan rumah tangga keluarga kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Jangan jadi orang Kristen yang hari Minggu kita beribadah, tapi hari Senin mulai khawatir lagi. Hari Selasa mulai cemas. Hari Rabu masuk lagi dalam apa? Dalam ketakutan. Ya sudah, dalam anxiety. Dalam fear of missing out. Ya, kalau zaman sekarang bahasanya gitu saudara. Ketakutan nggak bisa kayak orang lain. Ya, orang lain dapat gini, wah kita juga harus gini. Ya, orang lain begini, ya ada pencapaian ini, punya sesuatu, kita juga harus gitu. Saudara, Bapak Ibu, setiap kita menerima berkat yang indah masing-masing dari Tuhan. Katakan amin. Sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kedaulatannya Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan khawatir dengan apa yang kau makan, minum, pakai. Matius pasal 6 ini mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan atur hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan siapkan yang terbaik. Ya, bukankah hidup ini lebih daripada makanan? Hidup ini lebih dari minuman. Yang setuju katakan amin. Ya, hidup ini lebih daripada apa yang kita pakai. Tubuh kita lebih berharga daripada apa yang kita pakai. Amin. Ya saudara, jadi kalau hari ini saudara yang belum, misalnya saudara lihat tetangga, ya saudara lihat tetangga saudara pakai yang bermerek, saudara dan saya nggak perlu marah, nggak perlu sedih, amin. Ya, tetangga saudara udah pakai ya mungkin Louis Vuitton misalnya, atau Bottega, Tega Bo. Saya satu hari saudara saya lihat ada satu tas saudara, satu seperti tas wanita, seperti dompet, ya Alkitab saya sama tas itu saudara, lebih besar Alkitab saya. Tapi harganya saudara, oh darah Yesus, ratusan juta saudara. Dalam hati, ini orang kalau beli ini, ya saudara, jangan-jangan bisa jual ginjal nih saudara. Ya saya perhatikan, tasnya mahal banget saya bilang. Ya saudara, dan itu saudara, ya benar-benar hari-hari ini, ya kita melihat bahwa dunia ini saudara tidak ada habisnya. Ya kalau saudara perhatikan, di berita ada itu saudara, barang-barang yang sangat-sangat mahal. Ya bahkan kalau dipikir-pikir, sandal biasa saja saudara, harganya ratusan juta. Ya padahal kalau saudara beli di warung rumah saudara, Swallow kan mereknya saudara ya, sama bentuknya saudara, harganya biasa aja saudara. Ya tapi jangan khawatir dengan hidupmu, dengan apa yang akan kau makan, minum, pakai. Hidup ini lebih penting, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hidup ini lebih penting. Amin. Itu sebabnya percayalah penuh ya bahwa Tuhan menyediakan apa yang hari ini kau perlukan, kau butuhkan. Imani penuh saudara dan saya, kita menang atas segala kecemasan, kekhawatiran kita. Kita tidak hidup berdasarkan kenyataan, tapi hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Tuhan hari ini katakan kepadamu, engkau naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau sudah menjadi sembuh, sudah menjadi sehat, terpelihara sempurna, melihat kemuliaan Tuhan. Mujizat terjadi atas hidup orang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, bagaimana kita menyiasati ya saudara, supaya ya kekhawatiran, kecemasan ini ya tidak berkuasa atas hidup orang Kristen. Saudara dan saya, firman Tuhan ingatkan kita berkemenangan dalam ekonomi kesehatan kita. Itu sebabnya miliki iman. Katakan sama-sama dengan saya, miliki iman. Ya, miliki percaya, keyakinan. Ya, dengan iman percaya saudara dan saya, kita akan melihat apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Katakan amin. Siapa yang percaya masuk bulan baru, yang diperlukan Tuhan sediakan. Amin. Saya catat di sini saudara, iman bukan berarti tidak ada kecemasan, tetapi memilih untuk percaya. Meski ada kecemasan, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, tapi kita tetap memilih percaya.
percaya. Sama-sama katakan dengan saya, aku percaya. Walaupun aku melihat persoalan, aku akan melihat mujizat di tengah-tengah hidupku dari Tuhan terjadi. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, iman Kristen, iman saudara dan saya ya terjadi sesuai dengan apa yang saudara dan saya kita kerjakan dalam hidup ini. Ya saudara, kalau saudara percaya benar-benar mengimani dalam hati dan pikiranmu, dan ketika perkataanmu perkataan yang benar, perkataan firman Tuhan, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan, saudara boleh catat nanti baca di rumah. Jangan engkau lupa memperkatakan firman ini siang dan malam, renungkanlah siang dan malam, supaya Tuhan katakan kepada Yosua, perjalananmu berhasil dan beruntung. Amin. Siapa yang punya iman masuk bulan baru berhasil? Siapa yang punya iman masuk minggu baru beruntung? Amin. Iya saudara, saya doa saudara masuk minggu baru cuan, amin. Waduh, kalau cuan aminnya pada semangat. Cuan itu kan bahasa bisnis saudara ya. Tapi dalam bahasa Alkitab saudara berhasil beruntung, menerima favor, menerima kemurahan Tuhan. Ya, maka apa yang hari ini kau imani terjadi. Tapi hari ini perkatakanlah firman Tuhan. Renungkanlah itu. Kata merenungkan artinya melakukan. Melakukan apa? Memperkatakan. Sama-sama katakan dengan saya, memperkatakan. Ya, katakanlah yang benar, katakanlah firman Tuhan, katakanlah yang baik, maka itu yang akan terjadi atas kehidupanmu. Sebaliknya, orang kalau memperkatakan yang negatif, maka hidupnya akan melihat apa? Melihat yang namanya kesusahan, kesulitan. Karena apa saudara? Dalam tubuh kita, ya saudara, ada kekuatan yang akan terjadi ketika saudara dan saya, ya kita bekerja sama dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu didukung loh saudara oleh ilmu pengetahuan. Secara sains, secara ilmu pengetahuan, ya saudara, sains menjelaskan bahwa kalau orang mempunyai perkataan-perkataan yang afirmatif, ya saudara, perkataan-perkataan positif, maka perkataan-perkataan tersebut akan terjadi sesuai dengan apa yang ia harapkan, sesuai dengan apa yang ia katakan. Amin. Ya saudara, ada penelitian saudara tahun 2015 ya saudara di Universitas Michigan. Ya di sini saya catat saudara, mungkin semoga saudara jelas ya melihatnya ya. VMPFC ya dan afirmasi positif, studi terkait University of Michigan mengatakan bahwa saudara, setiap saudara dan saya ya ketika kita ya melakukan afirmasi diri ya kepada diri kita, katakan ya misalnya contohnya, aku kuat dalam menghadapi tekanan, aku diberkati, aku sembuh, aku sehat. Itu akan mengalami peningkatan aktivitas. Ini secara sains. Yang pertama, aktivitas ini saudara menguatkan pesan nilai diri. Ya, yang kedua menerima pesan positif ya saudara dari otak kita atau dari VMPFC. Nanti saya akan jelaskan apa VMPFC itu, atau perubahan ya terjadi, yaitu tubuh yang sehat dari kata-kata yang benar, dari kata-kata yang baik. Ya saudara, juga berdampak bisa bertahan, ya dampaknya baik, dampaknya positif, dan kata-kata yang baik akan mengurangi stres, mengurangi depresi. Saudara dan saya punya tingkat ketahanan tubuh yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Jadi apa VMPFC itu? VMPFC itu adalah, next slide please, ya adalah salah satu bagian dari otak kita yang sangat penting dalam mengambil keputusan, ya dalam yang namanya pengolahan emosi, persepsi terhadap diri sendiri. Lokasinya di atas alis ini saudara. Nah ini saudara, otak bagian paling depan, ini namanya VMPFC, ventromedial prefrontal cortex. Aduh puji Tuhan, benar ngomongnya. Saya takut belibet saudara. Ya ini adalah bagian kepala manusia, bagian otak kita, ya saudara, yang apa saudara, yang mengkonfirmasi, menerima, ya saudara, yang namanya perkataan-perkataan yang baik dari lidah bibir kita, dikerjakan oleh otak bagian depan di setiap kepala kita, dan itu menjadikannya sebuah aktivitas yang benar, yang baik, yang sehat, yang akan menimbulkan sebuah, yaitu yang namanya hasil positif. Katakan amin. Ya contoh seperti yang tadi saya katakan saudara, kalau saudara menghadapi persoalan, tantangan, lalu saudara katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku kuat, aku diberkati, yang kuperlukan akan pasti aku terima. Tuhan menyediakan, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang kau perlukan. Katakan amin. Ya sama-sama katakan dengan saya, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Amin.
terjadi sesuai dengan imanmu, mujizat menjadi bagian saudara dan saya pada pagi hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi catat baik, ya saudara, itu semua harus berangkat dengan iman percaya kepada Yesus. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, itu bukan mantra, ya saudara. Jangan jadikan mantra gitu, misalnya orang pingin ya instan gitu, pingin cepet gitu ya. Aku sehat, aku kurus gitu misalnya. Jadi kurus, aduh ya nggak kurus gimana? Ya iyalah, gimana mau kurus, malam-malam makan ya kan. Ya udah makan nambah lagi, ya Indomie double pakai telur. Waduh, ya orang Indonesia banget itu saudara ya. Udah pada makan pagi? Oke, santai. Ya, yang nanya juga belum. Tapi jangan ketiduran ya. Ya, nanti bangun-bangun saya khawatir udah pada pengangkatan nih. Ya, sudah pagi hari ini saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan kita berkemenangan dalam ekonomi dan kesehatan kita. Tuhan gembala kita, takkan kekurangan kita. Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati setiap keperluan kebutuhan saudara dan saya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, rahasia Mazmur 23. Tuhan berjanji bahwa ada penyertaan dan perlindungan di dalam kemenangan dalam kasih-Nya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Alkitab mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyertaiku. Ya saudara, bilang sama kanan kiri saudara, berkati mereka, kasih senyum, katakan Tuhan menyertaimu. Ayo bilang sama kanan kiri saudara, bilang Tuhan besertamu. Ya gak apa-apa, bilang jangan malu. Walaupun sebelah saudara wajahnya kurang meyakinkan, disertai Tuhan. Tuhan gak lihat wajah, Tuhan lihat hati kita. Amin. Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Tuhan memberkati, melindungi setiap saudara dan saya. Hari-hari ini yang dicari oleh orang adalah keamanan, perlindungan. Ya, orang mencari ketenangan hidup, tapi tidak ada ketenangan sejati, perlindungan sejati di luar Tuhan. Ya, Tuhan janji saudara dan saya hari-hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun keadaan hidup saudara dan saya, Tuhan adalah naungan kita. Amin. Tuhan adalah kota benteng kita, kekuatan perlindungan kita. Kalau saudara dan saya hari ini kita melihat, ya saudara, firman Tuhan mengajar kita diurapi. Sama-sama katakan dengan saya, aku diurapi. Yes, saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Mara bahaya, celaka tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama-sama dengan saya, aku diurapi, aku dijaga malaikat, aku diluputkan dari bahaya, aku diluputkan dari segala penyakit. Katakan amin. Sama-sama kita lihat janji Tuhan saudara. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 11. Yuk kita lihat sama-sama. Mazmur 91, 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11 bersama-sama kita baca. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan amin. Malaikat-malaikatnya diperintahkan kepada saudara dan saya untuk menjaga, melindungi saudara dan saya. Katakan amin. Dimanapun kau melangkah berada, saudara yang mungkin mau berpergian, saudara yang mau naik pesawat, pesawat tidak jatuh, katakan amin. Saudara yang naik mobil, mobilmu tidak celaka, katakan amin. Saudara yang mungkin berpergian naik kapal, saudara dan saya kapalmu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saya dimanapun kita melangkah berada, berjalan kaki sekalipun, pasukan malaikat sorga berjaga melindungi saudara dan saya. Amin. Tuhan janji kepada saudara dan saya hari ini, kita yang diurapi, saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, kita yang lekat dengan firman Tuhan, malaikatnya diperintahkan kepada saudara dan saya. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Saudara dan saya aman, tentram dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling dahsyat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, tahun 2020 ada seorang anak muda namanya Marcel. Iya saudara, anak muda ini saudara dia bekerja bersama dengan tim di dalam kantornya saudara. Maka saudara dia sering yang namanya kerja sama tim, dia sering mengadakan rapat, mengadakan meeting. Ya, walaupun memang saudara namanya kadang-kadang ya kalau dipesan sama orang tua, diakui kadang-kadang dia harus berdebat dulu sama orang tuanya. Orang tuanya mengatakan sebelum pergi, sebelum berangkat bekerja, jangan lupa pakai minyak. Ya, jangan lupa oleskan minyak di atas kepalamu. Saudara, sebenarnya itu bukan hanya pesan orang tua, itu adalah pesan firman Tuhan. Ya, saudara boleh baca di rumah nanti kalau saudara ada waktu, Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Sekali lagi, Pengkhotbah 9, 7 dan 8. Di sana ditulis dengan jelas, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi itu bukan karena kata manusia saudara, tapi itu pesan firman Tuhan. Ya, awalnya walaupun saudara ya namanya ya udah nanti aja udah gitu ya, lama-lama akhirnya dia berpikir saudara Bapak, ya udahlah biar nggak berantem sama mamanya gitu saudara, biar dia nggak ribut sama mamanya, ya udah dia lakukan aja supaya mamanya diem ya, karena mamanya ya selalu menyampaikan, akhirnya dia risih sendiri gitu saudara, akhirnya dia pakai dan dia ya keluar, dia berjalan menuju ke tempat pekerjaannya, sehari 2 hari lama-lama dia pakai, tidak perlu disuruh dia pakai minyak urapan. Dan saudara, selama masa-masa sulit pada saat itu kita tahu virus di mana-mana, ya saudara, orang ya mohon maaf saudara, kelemahan tubuh di mana-mana, tapi ketika dia bersama dengan teman-temannya, ya satu hari saudara ada salah satu temannya yang terinfeksi, salah satu temannya yang akhirnya di karantina ya saudara, dan akhirnya teman-teman yang lain mereka berdelapan akhirnya juga jadi berpikir, wah saudara ingat ya zaman itu kan kita sedikit-sedikit swab gitu saudara ya, sedikit-sedikit tes ya saudara, dan mereka semuanya swab ya, semuanya mereka positif kecuali Marcel. Ya saudara, satu-satunya yang tidak positif, dan mereka merasa heran, mereka merasa bingung, ya padahal meeting bersama, padahal dalam satu meja bersama, ya yang lainnya kena, tapi bagaimana mungkin ya satu orang tidak terinfeksi. Saya begitu percaya bahwa Tuhan melindungi, Tuhan menyemagari, Tuhan menyertai orang-orang yang percaya, orang-orang yang diurapi. Saudara dan saya, di zaman akhir, kita yang ada minyak dan anggur terpelihara sempurna, tidak dirusakkan, sembuh, sehat, diberkati, berhasil, jadi kepala bukan ekor. Dalam nama Yesus, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman kami yang ada minyak dan anggur terpelihara sempurna, tidak dirusakkan. Amin. Apapun yang hari ini menjadi usahamu, Tuhan pelihara usahamu. Apapun yang menjadi sekarang bisnis pekerjaanmu, Tuhan berkati, berhasil. Apapun yang menjadi karirmu, apapun yang hari ini kau kerjakan, anak-anak muda, SMA, masuk kuliah sekalipun, Tuhan berkati, berhasil. Ada beasiswa, katakan amin. Saudara dan saya terpelihara, keluargamu, keluargaku mengalami kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang sarana minyak dan anggur, ini adalah rahasia yang ketiga. Mazmur 23, yang terakhir yang ketiga, minyak dan anggur adalah sarana masuk pada kehidupan kekal. Amin. Mazmur 23 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, iya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Siapa yang punya iman suatu hari diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Boleh bilang amin. Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, ya, suatu hari tujuan kita, goal kita, diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi hari ini saudara dan saya kita harus mengerti, saudara dan saya kita harus percaya ya, bahwa Tuhan memberi sarana kepada setiap saudara dan saya. Jangan sia-siakan. Ya, kita yang ada di tempat ini, kita yang ada di Tiberias, Tuhan janji, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di tengah lawan kita. Ini ajaib dan ini unik saudara. Orang kalau kita renungkan, ya orang yang sedang mengalami peperangan, sedang mengalami ya persoalan ada di depannya, masalah yang ada di depannya, biasanya orang jadi sedih, biasanya orang jadi kecewa. Tapi Tuhan menjanjikan kepada saudara dan saya bahwa di tengah masalah persoalan kita, mungkin persoalan yang ada di depan kita sekalipun, Tuhan tetap menyediakan makanan bagi saudara dan saya. Amin.
Makanan itu artinya apa saudara? Kekuatan. Ya saudara, Tuhan menyediakan apa yang hari-hari ini saudara dan saya perlukan. Tuhan menyediakan hidangan bagiku, kata Daud. Daud mungkin sedang dikejar oleh Saul, nyawanya sedang terancam, dia menghadapi masalah ada di depannya, tapi Tuhan janji, Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Makanan dan minuman, ya saudara, kekuatan bagi saudara dan saya. Bicara makanan dan minuman, ya apa yang membuat saudara dan saya kekal? Makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Minyak urapan mengurapi kepala saudara dan saya, memagari saudara dan saya dari segala yang jahat. Minyak urapan sarana saudara dan saya mulia jadi majikan. Katakan amin. Siapa yang percaya masuk bulan baru omsetnya naik? Katakan amin. Ya, naik promosi, katakan amin. Ya saudara, saudara masuk sekolah baru, kuliah baru, diberkati berhasil. Amin. Tuhan mengurapi saudara dan saya, Roh Kudus mengurapi saudara dan saya, dan membawa saudara dan saya suatu hari hidup kekal dalam kerajaan sorga. Darah Yesus, makan dan minum tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus janji kepada saudara dan saya. Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pegang janji Tuhan ini saudara Bapak Ibu. Kita yang rajin terima tubuh darah Yesus, kita yang rajin diurapi, saudara dan saya, kita harus lihat ke depan. Hidup ini, ya saudara, dunia ini, saudara, hidup ini bukan hanya di dunia. Hidup saudara dan saya kekal di kerajaan sorga. Katakan amin. Sebelum kita masuk kekal dalam kerajaan sorga, kita dibangkitkan pada akhir zaman. Apa yang membangkitkan saudara dan saya? Bahwa ketika saudara dan saya menerima tubuh darah Yesus, kita diurapi dengan minyak. Nama Yesus, Tuhan sendiri yang akan membangkitkan saudara dan saya. Apanya Yesus? Tubuh dan darahnya bagi saudara dan saya. Saudara, hari-hari ini kita melihat ya dunia, ya apa yang terjadi hari-hari ini semuanya mengacu kepada kesudahan zaman. Kesudahannya belum sampai, tapi sudah mau dekat. Ya saudara, kita perhatikan, kita buka mata, kita lihat ya dunia yang terjadi apa hari-hari ini. Bahkan di sekitar kita ya resesi, ya resesi ekonomi, resesi kesehatan, ya peperangan, kejahatan, mara, bahaya, celaka di mana-mana. Ya saudara, banjir di mana-mana, gunung gempa di mana-mana, kecelakaan, mara bahaya di mana-mana. Orang bisa jatuh anytime. Ya. Orang bisa, ya kita tolak dalam nama Yesus. Orang bisa mara bahaya, kita tidak tahu, ada di depan kita. Saudara pasti lihat berita hari-hari ini, pesawat di India, Gunung Rinjani, baca berita ya. Ya, banjir di mana-mana, hujan yang nggak jelas. Ya biasanya kalau saudara mungkin, kalau tahun-tahun dulu Pak, bulan segini Pak, wah ini lagi panas luar biasa, bulan Juli biasanya. Tapi tahun ini 2022 itu saudara, yang namanya perubahan fenomenal alam. Perubahan kehidupan dunia. Dunia ini semakin canggih, teknologi semakin canggih. China sudah menemukan, sudah membuat yang namanya kendaraan bermotor, sepeda motor, nggak pakai ban, nggak ada rodanya, melayang. Baca berita. Di Dubai, ya saudara, kita di Jakarta, di Indonesia, Jabodetabek seneng banget ya naik MRT baru beberapa tahun ini. Ya saudara, di Dubai saudara, mereka akan buat teknologi yang baru, MRT-nya nggak pakai rel, melayang. Kita dengarnya kecanggihan-kecanggihan zaman itu, rasa-rasanya kita mau melayang. Ya, teknologi udah maju sudah Bapak Ibu. Seiring dengan kecanggihan dan kemajuan teknologi, masalah pun banyak di mana-mana. Ya, masalah pun terjadi di mana-mana. Itu sebabnya saudara dan saya kita melihat bahwa tanda zaman akhir semakin terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada saudara dan saya, orang-orang yang melekat kepada Tuhan tidak akan kena kekurangan yang baik. Amin. Gembala sidang saudara dan saya tutup mendiang pendeta Pariaji berkata, dengan sarana minyak dan anggur kita diberkati, umur panjang, kita menantikan second coming, agar satu hari keluargamu, keluargaku kita terangkat ke sorga. Katakan amin. Sekali lagi, siapa yang percaya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, sama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, untuk janji-Mu bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu
Ya Tuhan, setiap dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Bersama dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bersama-sama, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. 10.000 rebah di kananku, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, yang menolong aku. Kita berikan tepuk tangan, berikan pujian yang paling meriah bagi Tuhan bersama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman, angkat tangan kita. Walau 1000 rebah di sisiku, amin. Tuhan tetap jadi kekuatan kami. Allah tetap menolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri pujian tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tak goyah, kami tak gentar, kami tak bimbang. Di dalam nama Yesus kami terus memperkatakan iman kami, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Sebab Yesus beserta kami, Yesus ada di dalam kami, kami di dalam Yesus. Tuhan ada di depan kami, Tuhan ada di dalam kami, Tuhan menyertai kami, ada di samping kami. Kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah yang memberikan kekuatan kepadaku, memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur sebab kasih Tuhan, kebaikan Tuhan membaringkan kami di padang berumput hijau, memberikan kami makan minum, ketenangan jiwa yang tenang. Air yang tenang adalah ketenangan jiwa di dalam kehidupan setiap orang percaya. Hanya Yesus Tuhan yang memberikan ketenangan sejati di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami, di dalam hati kami, roh tubuh jiwa kami, pikiran kami dikuasai
dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus, menghibur, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, memberikan pengharapan dan iman. Masuk di minggu yang baru, bulan yang baru, kami dikejar-kejar kebaikan Tuhan, kami dikejar kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, untuk kasih kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema baru, kekuatan baru bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami masuk di hari-hari yang baru dalam penyertaan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan, dalam bentuk ucapan syukur untuk memberkati pekerjaan Tuhan, persembahan terbaik bagi Tuhan. Di minggu yang pertama, kami membawa persembahan syukur kami. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang memberkati karir kami terus naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Usaha kami berkembang ke kanan ke kiri sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus, daerah-daerah kami diperluas. Di dalam nama Yesus, keluarga kami berbahagia, dipulihkan Tuhan. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah tangga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia-Mu yang selamatkan aku, kasih anugerah-Mu yang menghidupkan kami, yang menghidupkanku. Kasih Tuhan, Kau korbankan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kau curahkan darah-Mu untuk menghidupkan kami, untuk menghidupkanku. Engkau lebih dari cukup, Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari cukup, Engkau lebih dari hidup Tuhan. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari yang ku ingini itu. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Engkau lebih dari yang ku ingini dalam dunia ini. Terima kasih untuk semua saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga. Bebas operasi dalam nama Yesus. Kami tolak segala kelemahan tubuh. Kami tolak tumor kanker. Kami tolak kristemium. Kami tolak stroke. Kami tolak leukemia. Kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul. Kami tolak orang ketiga. Kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan oleh kasih sayang-Mu. Setiap hari kami dan keluarga hidup dalam kasih mula-mula. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Masuk bulan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami dikuduskan, diurapi pikiran kami, perkataan, perbuatan. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun sakit penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tidur nyenyak oleh darah Yesus. Kami tidak terkapar, kami menang atas virus oleh darah Yesus. Kami tolak COVID, kami tolak segala penyakit aneh, dihancurkan oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC. Ginjal sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, tidak saraf kejepit. Oleh darah Yesus, kami diberkati, sehat panjang umur, bebas katarak, mata kami sehat oleh darah Yesus. Empedu sehat, pankreas sehat, lambung sehat, empedu sehat. Dalam nama Yesus, kami tolak sakit GERD, kami tolak sakit mah. Kami sehat, kami diberkati, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Tiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Masing-masing kita boleh katakan apa yang menjadi pokok doa kita. Jika ada kebutuhan, keperluan hari ini, minta pada Tuhan Yesus. Katakan dengan iman apa yang hari-hari ini menjadi pokok doa kita. Terus doakan, terus katakan imanmu sampai mujizat menjadi nyata. Mujizat menjadi bagian orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di zaman akhir kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan yang baru kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut. Malaikat sorga
jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala niat orang jahat fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus berkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus telah berikan yang terbaik di hadapan kita pada hari ini. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan pujian tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus layak menerima pujian, syukur, kemuliaan di tengah-tengah umat kesayangan. Mari kita angkat minyak urapan. Saudara yang di gereja Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami punya iman, disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya, kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya warga sorga, dijaga malaikat. Saudara dan saya, suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Dalam nama Yesus, selama di bumi Tuhan Yesus memberkati, memelihara saudara dan saya. Keluarga kita berbahagia, kita sehat, panjang umur, berhasil. Di mana melangkah diberkati dalam perlindungan Tuhan. Saudara dan saya warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih kebaikan Tuhan saja. Dalam nama Yesus, hari ini kami boleh mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, rahasia Mazmur 23 dinyatakan bagi hidup kami. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari belenggu masalah. Dalam nama Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati. Berlimpah kasih sayang Tuhan, penyediaan Tuhan. Apa yang anak-anak-Mu perlukan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus, ada pekerjaan yang terbaik, ada karir yang maju, ada usaha yang berkembang. Dalam nama Yesus, omsetnya naik, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak muda diberkati berhasil dalam Tuhan. Sehat, umur panjang, mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka yang berdoa untuk rumah tangga, berkati rumah tangga keluarganya berbahagia, dipulihkan dalam Tuhan. Bersatu di dalam Tuhan. Mereka yang berdoa untuk pasangan hidup, berkati Tuhan, beri pasangan hidup sepadan. Beri istri yang baik, beri suami yang baik. Di dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa untuk keturunan ilahi, berkati Tuhan. Keturunan-keturunan kerajaan sorga Tuhan nyatakan dalam hidup suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas hidup setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami yang terus setia beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus setia sampai selama-lamanya. Perjalanan kami pulang, setiap umat Tuhan dari gereja Gading Nias menuju ke tempat masing-masing diberkati Tuhan, dijaga malaikat. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Besok sepanjang minggu yang baru, kami dikejar kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami dikejar kebaikan dan berkat Tuhan. Kami mengecap kemurahan Tuhan setiap hari bersama dengan keluarga kami di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang di live streaming dimanapun berada,
kuasa Tuhan tidak terbatas. Menerobos dalam nama Yesus. Tuhan memberkati yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa, doa-doa mereka dikabulkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berkati ya Tuhan Yesus setiap acara program gereja diberkati Tuhan berhasil. Berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anakmu yang beribadah, Pak Henry dan keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati, Bu Pingkan dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga diberkati, Lina bersama keluarga diberkati, Pak Anggoro dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Boy dan keluarga diberkati, Pak Noldi dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Pak Yobel dan keluarga berkemenangan, Tuhan beri mujizat dalam nama Yesus. Kami berdoa, berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anakmu yang beribadah pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Pak Jonathan Asikin sempurna sehat dalam nama Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus berkati setiap yang melayani worship team, bahkan event team, soundman, operator media dalam nama Yesus. Asher diberkati Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji diberkati Tuhan. Sehat, panjang umur, tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Maka angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus, diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum pada